Medsos ke depan seperti apa kan kalau terpilih? Ya, yang pertama kita perbaikan data. Jadi saya terima kasih kepada warga tentang masukan-masukan, terutama untuk misalkan kemarin saya mendengar saya diberi kabar bahwa di Garut ada pemotongan. Nah itu yang saya sudah perintahkan untuk Pak Irjen dengan Pusdatin untuk datang ke sana ngecek kenapa dipotong, alasannya kenapa. Kalau memang itu dibagi, katanya dipotong untuk dibagi ke yang lain yang tidak terima, mungkin kita akan komunikasi, kita akan diskusikan. Tapi kalau artinya bahwa ada yang data yang harus dimasukkan lagi. Nah ini sekarang lagi kita perbaikan itu. Yang kedua kita juga akan data dengan kita cross-check-kan dengan data misalkan penerima BPJS. Kemudian untuk biaya pendidikan kita juga akan cross-check itu semua data, sehingga dengan harapan ya pasti tidak bisa 100% sempurna, karena mungkin hari ini kita putus, nah besoknya ada yang meninggal dan sebagainya. Jadi karena itu memang sorry ya, aku juga iso konsentrasi ya. Oke. Nah, jadi memang kita akan lakukan perbaikan data. Senin sore insya Allah saya juga akan membawa untuk kita akan diskusi soal untuk perbaikan data, sehingga Pak Presiden menyampaikan bahwa bulan Januari di minggu pertama itu sudah harus keluar karena untuk menggerakkan perekonomian. Nah, permasalahannya benar kan tidak bisa diselesaikan, tapi kan harus benar gitu, minimal ya data itu lebih tepat begitu. Nah itu yang coba saya lakukan karena waktunya kejar-kejaran, ini akhir tahun, sehingga memang nggak ada waktu lagi, jadi harus ngebut untuk perbaikan data. Nah kemudian yang kedua adalah saya mencoba melakukan pemberdayaan. Jadi bukan nanti ke depan mereka bisa berdaya, bukan hanya menerima, tapi mereka bisa kemudian mengakses ekonomi, bukan hanya menerima begitu. Nah ini kita akan buat, setelah saya data banyak sekali panti-panti atau balai-balai rehabilitasi yang cukup luas yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Karena itu sisa lahan yang ada itu saya akan komunikasi dengan Kementerian PU, sebagian digunakan untuk rumah susun untuk warga yang misalkan tinggal di bawah jembatan, yang mereka tidak punya rumah, untuk mereka bisa nempati di situ. Tapi kemudian mereka juga harus kita berdayakan, sehingga saya akan membuat pelatihan, bahkan mungkin di situ akan ada semacam kayak urban farming, seperti itu. Jadi kita akan buat pohon pelatihan lele, ikan, kemudian juga untuk pertanian, kemudian hidroponik. Kemudian tadi juga mungkin kita buat, misalkan mereka bisa jualan, kita buatkan sentra PKL. Nah tapi kalau dia sudah mandiri maka dia harus keluar, sehingga bisa bisa digunakan untuk yang lain. Jadi pola yang kita lakukan itu. Jadi bukan nanti ke depan mereka dapat bantuan, tapi mereka juga akan kita ajarkan untuk membuat memproduk sesuatu, sehingga
mereka bisa survive dalam kondisi apapun, seperti itu. Jadi program skala prioritasnya itu Bu ya, data itu Bu ya? Ya, jadi selain ini tadi apa namanya, untuk misalkan untuk anak jalanan, kemudian ya untuk orang yang berkebutuhan khusus itu kita akan tangani secara intens itu. Maksudnya ya apa namanya, jangan sampai kemudian misalkan untuk anak-anak berkebutuhan itu akan kemudian dia akan membebani sampai seterusnya ke orang lain ataupun ke pemerintah. Jadi ini yang kita lakukan. Ibu, ini kan Ibu menggantikan menteri yang baru saja Kementerian Sosial terkena badai korupsi ini, Bu. Artinya upaya konkret dari Bu Risma untuk melakukan pembersihan dalam praktek korupsi di tubuh Kemensos seperti apa nih? Ya sebetulnya saya nggak mau ngomong detail karena itu pun apa namanya saya akan lakukan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kontrol keuangan itu bisa dilakukan dengan tepat. Tapi masalahnya Kementerian Sosial itu ternyata bukan hanya ngelola yang APBN, ternyata ada beberapa anggaran yang jumlahnya besar, termasuk izin-izin untuk melakukan apa namanya donasi dan sebagainya. Jadi itu yang harus sistem itu memang berat. Itu hampir berapa ya dikelola itu dari APBN. Padahal yang non APBN itu juga besar sekali katanya. Saya belum tahu persis, kemarin saya hanya serah terima sebentar ketemu dengan para pejabatnya. Kemudian saya ke Bu Mega, saya sowan ke sana. Nah kemudian setelah itu saya kembali ke Surabaya karena terus terang saya nggak tahu mau dilantik gitu. Jadi saya juga nggak bawa baju, nggak bawa apa-apa, seperti itu. Pengawasan seperti apa Bu nanti ke bawahnya? Ada. Kalau tak sampaikan nanti ya itu. Soalnya saya butuh internal. Ada. Itu jadi program prioritas untuk pembersihan itu. Oh iya, nggak bisa. Kalau mau baik itu di dalam harus baik. Kalau mau keluar baik, itu di dalam harus baik. Nggak bisa, percaya omongan saya. Nggak bisa, kalau di dalam itu nggak baik, di keluar itu juga nggak akan baik, pasti itu. Jadi memang harus, nggak bisa paralel begini. Tapi kan nggak bisa saya tunggu ini sampai baik kan, padahal di lapangan membutuhkan. Jadi harus paralel begitu gitu. Jadi tata kelola yang baik pasti akan menghasilkan output yang bagus. Tapi kalau tata kelolanya amburadul, ya pasti outputnya jelek gitu. Ya jadi karena itu tata kelolanya itu yang harus diperbarui gitu. Yang harus dikelola dengan betul gitu. Tata kelola manajemennya untuk pengelolaan semua aja sistem itu harus diperbaiki. Memang berat. Saya tahu itu tidak mudah, tapi kan harus saya lakukan karena ini ngelola uang amanah rakyat luar biasa besarnya. Besar loh duitnya itu.